Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Maraknya pelanggaran Perda Arsitektur Bali dinilai ancaman serius warisan budaya. OPD terkait akan segera dipanggil. Prabowo bantah isu reshuffle. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung kian marak terjadi di Bali. Fenomena ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap pelestarian arsitektur khas Bali dan dianggap berpotensi merusak warisan budaya yang telah menjadi identitas Pulau Dewata. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, Made Suparto, menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, khususnya Dinas Perizinan. Ia menyayangkan masih banyaknya IMB yang disetujui meskipun tidak menyertakan desain yang sesuai dengan arsitektur Bali, sebagaimana diamanatkan dalam Perda. Menurutnya, Dinas Perizinan seharusnya melakukan verifikasi lebih ketat terhadap dokumen arsitektur yang diajukan saat pengurusan IMB. Bila desain bangunan tidak mencerminkan unsur arsitektur Bali, maka izin seharusnya tidak dikeluarkan. Praktek pemberian izin yang longgar dinilai telah mengabaikan regulasi yang sudah jelas mengatur pelestarian estetika arsitektural lokal. Made Suparto menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga konsistensi penerapan arsitektur Bali. Menurutnya, Bali yang telah memiliki akar tradisi Hindu dan konsep arsitektur kuat justru seolah membiarkan regulasi yang ada diabaikan begitu saja. Sebagai bentuk respon tegas, DPRD Provinsi Bali akan segera memanggil organisasi perangkat daerah OPD terkait terutama Dinas Perizinan untuk meminta klarifikasi serta mendorong tindakan nyata dalam penegakan Perda. Dewan menilai bahwa pengabaian terhadap aturan ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut jati diri budaya dan estetika Pulau Bali yang telah diakui dunia. Dinas Perizinan harusnya betul-betul begitu dia majukan IMB, ada konsep itu Pak, dia harus lihat itu. Kalau sudah tidak memenuhi unsur arsitektur Bali yang sudah diatur dalam Perda Pak, Perda Arsitektur Bali, ya jangan kasih izin. Dia kan sekarang itu orang ajukan IMB melampirkan gambar arsitektur Bali, itu yang biasa itu apa istilahnya itu dikasih izin, harusnya jangan kasih izin Pak. Itu kita akan undang mungkin nanti OPD terkait Pak, kabupaten kota itu. Dinas Perizinan terutama itu Pak, itu kan itu luar biasa arsitektur Bali itu Pak. Di Eropa Pak ya, di Itali, justru itu arsitektur Bali itu pemerintah hadir Pak. Urusan depan daripada fisik-fisik bangunan yang ada di Eropa itu peran pemerintah. Hadir ya Pak, jadi hampir sama Pak arsitekturnya itu, hampir sama arsitekturnya itu. Kita kok di Bali yang sudah punya tradisi, sudah punya konsep-konsep kehinduan yang kemudian lebih mengedepankan arsitektur Bali yang sudah ada regulasinya, sudah ada perda, kok diabaikan Pak? Ini tidak benar ini Pak. Terutama di Dinas Perizinan itu harusnya jangan dong kasih izin IMB mendirikan bangunan, itu kan mendirikan bangunan Pak, kalau sudah ada arsitekturnya. Maka itu kita akan undang itu Dinas Perizinan itu apa maksudnya kok tidak memperhatikan regulasi. Dengan langkah tersebut, DPRD Bali berharap agar pelestarian arsitektur Bali tidak hanya menjadi slogan semata, melainkan diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata pemerintah demi menjaga integritas budaya dan warisan leluhur yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat. Suparyana, Bali TV. Balai Kerta Adiaksa, Jaga Desa dan Umah Restoratif Justice Kota Denpasar resmi dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster bertempat di Gedung Dharma Negara Alaya Kota Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster minta perkuat peran desa adat dalam menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa dan kelurahan.
Acara peresmian ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah serta organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Peresmian ini merupakan bagian dari rangkaian program yang digagas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumodano, dan secara langsung didukung penuh oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Kota Denpasar dipilih sebagai lokasi terakhir dalam peluncuran program Bali Kerta Paruman Adiaksa karena posisinya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Kejaksaan Tinggi Bali yang telah menggagas program ini. Ia menilai keberadaan Bali Kerta Adiaksa sangat strategis dalam memperkuat fungsi dan peran desa adat, khususnya dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kearifan lokal. Dalam rangka pembangunan Bali melalui visi Nangun Satkerti Loko Bali yang dilaksanakan dengan pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya penguatan kelembagaan desa adat. Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang mempertegas kedudukan, fungsi dan tugas dan kewenangan desa adat. Pemerintah juga terus mendorong desa adat agar berperan aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan termasuk pelaksanaan penugasan dari pemerintah. Karena itulah yang dalam pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, yang memperkuat desa adat dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Diperkuat kedudukannya, fungsinya, tugasnya, kewenangannya. Kemudian diberdayakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang ada di kemasyarakatan, termasuk ada penugasan-penugasan dari pemerintah dijalankan oleh desa adat. Dalam konteks inilah, khususnya dalam kelembagaan kerta desa, mengatur warganya dengan hukum adatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, di desa adat, kelurahan. Kita bisa memberdayakan lembaga kerta desa ini. Kerta desa di seluruh Bali itu selama ini kurang berjalan optimal. Kalau prajuritnya bagus, sahabat desanya relatif bagus, kerta desanya ini yang kurang optimal. Karena itulah ini harus dihidupkan kembali, direvitalisasi. Inilah program yang dijalankan oleh Bapak Kajati dengan Balai Kerta Adiaksanya. Ini merupakan satu wahana untuk merevitalisasi keberadaan kerta desa di desa adat dan kelurahan. Wayan Koster menyoroti pentingnya revitalisasi lembaga kerta desa yang selama ini dinilai belum berjalan optimal. Melalui program Bali Kerta Adiaksa ini, diharapkan keberadaan kerta desa sebagai lembaga penyelesaian hukum adat dapat dihidupkan kembali, baik di tingkat desa adat maupun kelurahan. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumodano. Saya apresiasi yang sangat tinggi di Kota Denpasar sudah melaksanakan apa yang menjadi ide saya. Tepuk tangan untuk Denpasar. Di Kejaksaan sebenarnya sejak tahun 2019 sudah ada program yang namanya Jaga Desa, Jaksa Garda Desa. Program itu adalah program untuk mendampingi keuangan desa agar tidak mengalami kebocoran dan pembangunan dapat berkelanjutan. Kami tambah lagi dengan program penyuluhan di desa-desa. Tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat melek hukum. Nah, kedua program tersebut kalau sudah dilaksanakan dengan baik dan masyarakatnya dapat beradaptasi dengan apa yang kita lakukan, sehingga harapan kita mendapatkan kedamaian dan keharmonisan di masyarakat desa. Program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam membangun sistem penyelesaian hukum yang berbasis nilai-nilai lokal,
Balai Kerta Adiaksa merupakan tugas bersama dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga desa dan desa adat. Wayan Koster mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Bali yang telah memprakarsai program ini. Bunga Widrayani, Bali TV. Balai Kerta Adiaksa Jaga Desa dan Umah Restoratif Justice Kota Denpasar resmi dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster bertempat di Gedung Dharma Negara Alaya Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar menyampaikan apresiasi tinggi program ini dan diharapkan menjadi wadah dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat desa maupun desa adat di Kota Denpasar. Balai Kerta Adiaksa Jaga Desa dan Umah Restoratif Justice Kota Denpasar resmi dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumodano, didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Acara ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah serta organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Peresmian ini menjadi penutup dari rangkaian pembukaan Balai Kerta Adiaksa yang telah dilakukan di seluruh kabupaten sebali. Kota Denpasar dipilih sebagai lokasi terakhir karena posisinya sebagai ibu kota provinsi dan pusat aktivitas masyarakat Bali. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran program Balai Kerta Adiaksa di Kota Denpasar. Ia menyatakan bahwa program ini akan menjadi wadah yang sangat penting dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat desa maupun desa adat. Kami atas nama masyarakat dan warga Kota Denpasar mengaturkan ucapan terima kasih, ucapan selamat datang, dan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan hadirnya Balai Kerta Adiaksa di Kota Denpasar. Tentu ini akan menjadi tempat untuk menyelesaikan kasus-kasus permasalahan yang ada di tingkat desa maupun desa adat, tentunya dengan mengedepankan musyawarah mufakat kekeluargaan dengan tujuan menyelesaikannya dengan perdamaian. Sebenarnya ini sangat sejalan dengan weda wakya daripada visi kami, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Semua persoalan ini diselesaikan dengan paras paros sarpanaya salunglung sebayantaka dengan semangat menyama beraya. Kehadiran Balai Kerta Adiaksa sejalan dengan misi Kota Denpasar, yaitu Vasudewa Kutumbakam yang berarti kita semua bersaudara, di mana filosofi ini menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis melalui semangat paras paros, selulung sebayantaka dan menyama beraya. Saya apresiasi yang sangat tinggi di Kota Denpasar sudah melaksanakan apa yang menjadi ide saya. Tepuk tangan untuk Denpasar. Di Kejaksaan sebenarnya sejak tahun 2019 sudah ada program yang namanya Jaga Desa, Jaksa Garda Desa. Program itu adalah program untuk mendampingi keuangan desa agar tidak mengalami kebocoran dan pembangunan dapat berkelanjutan. Kami tambah lagi dengan program penyuluhan di desa-desa. Tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat melek hukum. Nah, kedua program tersebut kalau sudah dilaksanakan dengan baik dan masyarakatnya dapat beradaptasi dengan apa yang kita lakukan, sehingga harapan kita mendapatkan kedamaian dan keharmonisan di masyarakat desa. Kehadiran Balai Kerta Adiaksa akan semakin memperkuat upaya penyelesaian masalah di masyarakat serta menjadi solusi yang efektif di tengah dinamika perkembangan Kota Denpasar yang semakin heterogen dan dinamis. Bunga Widrayani, Bali TV. Prabowo bantah isu reshuffle. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Sehingga nantinya sampah yang hanyut di bawah arus sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka Presiden Prabowo Subianto membantah isu reshuffle di tubuh Kabinet Merah Putih yang ia pimpin saat ini. Prabowo menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Prabowo menilai semua menteri-menterinya sudah bekerja keras dan melakukan tugas dengan baik. Guna menghindari adanya spekulasi yang kian meluas di tengah masyarakat terkait isu reshuffle yang belakangan marak diperbincangkan, Presiden Prabowo Subianto pun angkat bicara. Ditemui usai menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center Jakarta pada Kamis sore, Prabowo secara tegas membantah hal tersebut. Prabowo mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki rencana untuk mereshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Menurut Prabowo, semua menteri yang ada di Kabinet Merah Putih yang ia pimpin selama ini sudah melakukan tugas dengan baik dan bekerja keras dalam mewujudkan semua program yang dicanangkan pemerintah saat ini. Di sisi lain, Prabowo juga tidak menampik adanya kritik dari sejumlah pihak mengenai kinerja para menterinya. Namun menurut Prabowo itu hal yang biasa terjadi dalam demokrasi. Begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Imade Sudaryana secara resmi diangkat menjadi pengganti antar waktu PAW Inyoman Kandel, anggota DPRD Gianyar 2024-2025. Peresmian pengangkatan Imade Sudaryana oleh Ketua DPRD Gianyar, Iketut Sudarsana, pada rapat paripurna dilaksanakan di kantor setempat.
Sebelum peresmian pengangkatan, Imade Sudaryana bersama istri menjalani prosesi upacara Mojayo Jaya yang dipuput oleh Sulingeh Ido Pedano Gede Buruan Manuabe. Seusai Mojayo Jaya, pada rapat paripurna peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan dihadiri Bupati Gianyar, organisasi perangkat daerah, OPD Gianyar, kepolisian, TNI, dan unsur lainnya. Imade Sudaryana menjadi pengganti antar waktu PAW Inyoman Kandel, anggota DPRD Gianyar karena ia terlibat masalah pidana dari laporan masyarakat, sehingga ia melanggar kode etik dan Badan Kehormatan Dewan DPRD Gianyar. Sebagai PAW, Imade Sudaryana merupakan caleg PDIP, Dapil Payangan. Pada acara dihadiri Inyoman Kandel. Peresmian pengangkatan sebagai Imade Sudaryana PAW anggota DPRD dilantik oleh Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana. Ketua DPRD Gianyar berharap bergabungnya Sudaryana dengan latar belakang arsitek ini menyumbangkan pikiran dalam proses pembangunan di Gianyar. Jadi Pak Sudaryana dengan basicnya yang disampaikan oleh Saudara Bupati bahwa mereka seorang arsitektur, justru kami membutuhkan untuk pengimat legasi sebagai seorang arsitek di tengah Gianyar sedang apakah itu membuat puspom dan lain-lain. Jadi, dan kepada Pak Kandel juga terima kasih selama ini pengabdiannya dia luar biasa, rajin sekali turun ke bawah, rajin sekali menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Imade Sudaryana mengatakan seusai sumpah jabatan sebagai Dewan akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya sebagai pengawas pekerjaan visi dan misi Bupati. Sesuai dengan sumpah jabatan tadi, saya sebagai anggota DPR yang baru akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ada tugas pengawasan, budgeting, dan legislasi, terutama di Komisi 1. Kita akan mengawasi program pemerintahan dan sebagainya, dan berusaha mengawasi pekerjaan dan visi misi dari Pak Bupati yang sudah berjalan periode yang lalu, yang akan datang juga. Sementara itu, Bupati Gianyar Imade Agus Mayastra berharap Imade Sudaryana merupakan teman sekolah dan kuliahnya dapat mengemban tugasnya memberikan masukan pikiran sebagai seorang arsitek dalam pembangunan di Gianyar. Pelantikan hari ini tentu khusus sekali karena melalui proses ya mungkin cukup pelik, tapi endingnya kita bisa lihat tadi bahwa Pak Kandel dengan kebesaran jiwanya memahami harus fokus terkait masalahnya sehingga dia mensupport daripada pengganti, dan sebelum pelantik ini pun dia sudah turun bersama-sama mendelegasikan daripada aspirasi masyarakat. Winata Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi lokasi proyek LNG mesti dikaji ulang. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Rukun iki kemarjang risampun anak alit nekuling. Metaplah kalau kebos, mau pandes utawi mesangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Si rasa
Pemirsa, rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas atau LNG Sidakarya Denpasar merupakan proyek strategis Gubernur Bali Wayan Koster. Namun, berbagai pandangan disampaikan sejumlah kalangan terkait dampak yang dihadapi apabila proyek LNG ini benar-benar dilaksanakan. Menurut praktisi pariwisata Yusdi Dias, pada intinya LNG sebagai konversi bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan tentu sangat bagus. Namun apabila proyek LNG dibangun di kawasan Serangan, Sidakarya, Mertosari, dan Sanur atau dikenal dengan sebutan Sekartanur perlu dikaji lebih mendalam. Selain itu, ruang diskusi mengenai rencana proyek LNG juga mesti dibuka untuk masyarakat umum. Pemerintah perlu menerima masukan dari masyarakat pesisir yang akan terkena dampak langsung dari proyek LNG tersebut. Pihaknya menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali lokasi dari pembangunan LNG di Sidakarya. Pemerintah sebaiknya memilih tempat di luar kawasan pemukiman warga dan tidak merusak kawasan hutan bakau. Ya, kita harus betul-betul kaji ulang dan harus buka untuk umum segala dampaknya, agar jangan sampai di kemudian hari menjadi ribut. Sudah rusak dan ribut, akan sangat banyak dampak di situ. Perlu kita dengarkan para tokoh masyarakat yang berasal dari daerah pesisir sekitar situ, pesisir, pendapatnya dia yang tiap hari di tepi pantai itulah. Bahwasanya dikatakan bahwa dengan LNG ini kita akan mandiri listrik, pasokan tenaga listrik, ya enggak juga lah. Ini kan kalau di daerah Sekartanu ini kan untuk PLTGU di Pesanggaran kan tidak bisa memasok seluruh Bali. Kenapa tidak kita buat di satu tempat atau pemerintah merencanakan satu tempat buat yang benar-benar besar, masif, kapalnya juga masuk dengan enak di sana, di luar daerah pemukiman, gitu ya, dan tidak merusak hutan bakau lah. Kalau di sana, kalau di Sekartanu ini, apapun alasannya, ada pengeboran di bawah, dalam juga dredging, apakah tidak ada kemungkinan intrusi air laut? Air laut itu masuk ke daerah daratan, Sidakarya dan sekitarnya. Nanti kalau sudah air asin di sana, baru mereka rasa akibatnya. Pihaknya menambahkan bahwa sebagai alternatif dari pembangunan proyek LNG bisa dialihkan di kawasan Pelindo Benua yang sudah memiliki jalur gas sehingga bisa menggunakan kapal yang lebih kecil. Andika, Bali TV. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim buka suara merespon soal dugaan kasus korupsi program digitalisasi pendidikan di periode 2019 hingga 2022 yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung. Nadiem menjelaskan pengadaan peralatan termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi yang dilakukan kementeriannya pada saat terjadi pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Dalam jumpa persnya di Jakarta, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim buka suara merespon soal dugaan kasus korupsi program digitalisasi pendidikan di periode 2019 hingga 2022 yang saat ini tengah diusut Kejaksaan Agung. Nadiem menjelaskan pengadaan peralatan termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi yang dilakukan kementeriannya pada saat terjadi pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Nadiem juga menyebut Kemendikbudristek saat itu melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop, modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 7.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun silam. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop
beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ia pun menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan Kejagung saat ini, yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop, Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Dari Jakarta, Julius Watu dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Terkait ujaran perbekal Batu Riti, ratusan simpatisan Gerindra datangi Mapolres Buleleng. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengempon Dijang selaku pengalian ini pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, dengan munculnya rekaman suara perbekal Desa Batu Riti yang viral di media sosial, ratusan simpatisan Partai Gerindra dengan menggunakan pakaian adat Madya dan diiringi bel ganjur mendatangi Mapolres Buleleng menuntut perbekal Desa Batu Riti Tabanan untuk diadili. Pernyataan perbekal Batu Riti Suryana yang diduga berpotensi memecah belah persatuan NKRI saat pembagian bantuan sosial menuai kecaman dari Partai Gerindra. Sesuai dengan petunjuk DPP Partai Gerindra dan DPD Partai Gerindra Bali, seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Gerindra se-Bali melakukan pelaporan secara serentak ke Polresta pada hari ini. Dalam pelaksanaan pelaporan ke Polres Buleleng dilakukan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng didampingi oleh 5 anggota DPRD fraksi Gerindra dan tim kuasa hukum Partai Gerindra Buleleng dan diterima oleh Satreskrim Polres Buleleng. Diketahui sebelumnya beredar video rekaman suara perbekal Batu Riti di medsos. Gede Harja Astawa selaku Ketua DPC Partai Gerindra Buleleng menyatakan tidak menginginkan ada oknum atau pihak yang ingin memecah belah persatuan. Tidak terulang lagi oleh kepala desa atau kepala-kepala komunitas di Bali. Karena apa? Kita harus bersama-sama membangun negeri ini. Sebab kalau ini dibiarkan nanti menular ke yang lain, seperti contoh kami di Buleleng punya kepala desa dari Partai Gerindra,
kalau itu juga kita bersikap kanak-kanakan dengan membalas dendam misalnya. Meskipun pelaku telah meminta maaf, namun menurutnya proses hukum tetap berjalan. Sementara Kapolres Buleleng Ida Bagus Widwan Sutadi menyatakan akan mempelajari kasus yang dilaporkan dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Jadi kalau nggak salah yang dilaporkan itu masalah berbekal yang di Baturiti. Dan nanti kami asesmen terkait itu, apakah kita berwenang atau kita sampaikan nanti ke tingkat atas yaitu Polda Bali terkait adanya laporan berbekal Baturiti di Polres Buleleng. Dan nanti kita lihat. Yasser Yuli, Bali TV. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan gaji para hakim hingga 280%. Kenaikan gaji hakim ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian negara kepada para hakim yang dinilai menjadi benteng terakhir dalam menegakkan keadilan di negeri ini. Alasan lain diputuskannya untuk menaikkan gaji hakim dikarenakan sudah 18 tahun para hakim tak menerima kenaikan gaji. Diharapkan dengan kenaikan gaji ini, hukum bisa ditegakkan dengan adil dan tak ada lagi ada kasus hakim dihakimi karena menerima suap. Mencapai 280%. Riuh tepuk tangan dari para hakim yang hadir terdengar usai Presiden Prabowo mengumumkan keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji para hakim. Ekspresi itu merupakan ungkapan dari rasa senang dan terima kasih atas keputusan pemerintah menaikkan gaji para hakim. Keputusan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri pengukuhan Hakim Agung di Jakarta pada Kamis 12 Juni 2025. Adapun nilai atau jumlah kenaikan gaji hakim dilakukan dengan tingkat yang bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280% yang akan diberikan kepada hakim dengan golongan terendah atau paling junior. Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan alasan pemerintah menaikkan gaji hakim untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim, dikarenakan sudah 18 tahun para hakim tak menerima kenaikan gaji. Selain itu, menaikkan gaji hakim merupakan salah satu janji Prabowo sebelum dilantik menjadi presiden. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kesejahteraan para hakim, Prabowo meyakini hukum di Indonesia bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Sebelumnya dalam pidatonya, Prabowo menceritakan sebuah ironi dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan suara bergetar, Prabowo menceritakan bagaimana rakyat kecil yang hanya bisa menggantungkan harapan kepada hakim dalam mencari sebuah keadilan. Sedangkan oknum pejabat atau orang berduit bisa seenaknya mempermainkan hukum dengan menyuap oknum penegak hukum termasuk hakim. Bagi Prabowo, hakim merupakan benteng terakhir dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menegaskan sebagai presiden yang memegang mandat dari rakyat, ia berjanji dan tanpa ragu akan menjalankan mandat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh perundang-undangan yang berlaku demi menegakkan keadilan dan kemajuan bangsa. Tapi intinya saya menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan.
orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Juli Suwardi dan Ketut Sumandiasa melaporkan. Dalam upaya memerangi masalah sampah, Rano Karno menyarankan agar pemilahan sampah dari rumah tangga adalah cara yang tepat. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai melakukan MOU pemerintah DKI Jakarta dengan Provinsi Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali. Pria yang akrab dipanggil Bang Dol ini mengatakan setiap provinsi memiliki problematika masing-masing, sehingga tidak mungkin bisa disamakan dengan wilayah yang lain. Apalagi sampah adalah masalah nasional. Rano Karno menyarankan memilah sampah dari rumah tangga. Tentu setiap provinsi punya problematik masing-masing. Dia nggak mungkin disamakan dengan wilayah yang lain. Maaf, Bali ini kan terbatas. Anda bisa bayangkan kalau plastik buang sembarangan. Wow, plastik udah sampai nggak bisa diolah. Tentu enggak. Siapa sih? Artinya memang pemimpin siap-siap tidak populer aja. Sama juga di Jakarta. Kita melarang daerah untuk tidak merokok. Saya dulu smoker, tapi sekarang saya udah berhenti 20 tahun. Boleh merokok tapi ada tempatnya. Seperti itu aja betul. Dia mengatur, bukan melarang. Kalau kerjasama itu soal sampah plastik itu ada obrolan nggak? Ada sebetulnya. Jakarta sedang bangun. Ini sebetulnya gitu. Sampah itu problem nasional. Ya, Jakarta banyak sistem yang dibangun dan banyak juga yang gagal. Belum. Kita terus masih trial. Errornya masih tinggi. Memang yang paling bagus itu adalah memilah dari rumah. Itu memang yang terjadi. Cuman problematik misalnya kita dengan luar saja. Memang sampah luar dengan kita beda. Maaf, kalau kita kan sayuran. Ke sana mana makan sayur. Salad iya, tapi bukan sayuran kita. Kangkung, kacang panjang, itu kayak gitulah istilah. Milahnya tuh memang harus memerlukan waktu. Gitu. Indrawan, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan fenomena Van Run sedang digemari oleh kalangan milenial dan Gen Z. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Loh, nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, kan? Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan.
Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan mertuakan. Dan ini subane gelam keke ini awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, cerita presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene ini awaknya makatang, awaknya bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya mengenang khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nak tanaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tupuah balok, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa dewasa ini, fun run atau lari santai menjadi salah satu aktivitas yang digemari oleh kalangan milenial dan Gen Z. Aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Fun run adalah aktivitas seru yang digemari oleh kalangan milenial dan Gen Z dengan menawarkan kesenangan, kesehatan, dan sosialisasi. Fun run menjadi salah satu aktivitas yang paling dinanti saat ini. Olahraga lari yang dikemas sangat menyenangkan ini tentu menjadi pilihan kalangan anak muda karena merupakan olahraga yang simpel dan tidak perlu menggunakan banyak atribut serta persiapan. Kaum milenial dan Gen Z mencintai fun run karena beberapa alasan, diantaranya fun run menawarkan kesenangan dan kebebasan untuk berlari dan menikmati alam. Fun run dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran, serta fun run dapat menjadi ajang untuk bersosialisasi dan bertemu dengan orang-orang baru. Akhir-akhir ini olahraga lari banyak digemari banyak kalangan, baik itu dari generasi milenial maupun Gen Z. Karena olahraga lari merupakan olahraga yang simple, tidak ribet, dan tidak membutuhkan tempat khusus lah tepatnya. Jadi olahraga lari bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dalam tiap hari mungkin kita bisa berlari mulai dari 30 menit sampai 60 menit cukup. Karena menurut saya dengan berlari tiap hari kita bisa menjaga stamina tubuh dan menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi tingkat stresan dan meningkatkan suasana hati lah. Jadi olahraga lari dapat dikatakan adalah olahraga yang benar-benar fun dan bisa dilakukan dengan siapapun,
kita bisa berlari dengan berkomunikasi, berdiskusi, ataupun sambil bercanda, karena itu olahraga lari merupakan olahraga yang menyenangkan. Fun Run adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kebugaran, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan komunitas. Acara Fun Run dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk hidup sehat dan aktif. Devi, Bali TV. Pasir hitam Pantai Padanggalak, Kesiman Petilan, Denpasar belakangan ini tertutup oleh tumpukan sampah kiriman yang terdorong oleh gelombang laut ke bibir pantai. Mirisnya, dari sekian jenis sampah plastik bekas sekali pakai juga tampak menumpuk di sepanjang pantai hingga di pesisir Pura Campuhan Windu Segara Ketewel. Dan berikut penelusuran rekan kami, Ari Wiratmaja dari Pantai Padanggalak, Denpasar. Beginilah pemandangan Pantai Padanggalak, Kesiman, Denpasar dipantau pada Jumat 13 Juni 2025 pagi. Tumpukan sampah tampak menutupi pasir hitam di bibir pantai hingga ke pesisir Pura Campuhan Windu Segara. Dugaan besar sampah-sampah ini dibawa oleh gelombang laut yang didorong ke pesisir pantai oleh ombak. Terlihat dari pantauan sampah kiriman didominasi oleh sampah ranting, dedaunan, dan beberapa sisa upakara. Mirisnya juga terlihat sampah-sampah plastik, khususnya gelas minuman bekas pakai dan pembungkus makanan. Selain sampah dedaunan, ranting, serta beberapa sisa-sisa upakara seperti kelapa seperti itu yang saya lihat di bibir pantai Padanggalak ini, ada juga sampah-sampah plastik yang begitu banyak memenuhi pinggiran pantai seperti yang ada di sebelah saya ini. Ini merupakan salah satu jenis sampah plastik yang memenuhi pinggiran pantai. Selain plastik sisa kemasan, terlihat juga barang-barang bekas pakai seperti tas, alas kaki, styrofoam, dan yang lainnya. Tak hanya itu, tingginya gelombang air laut di Pantai Padanggalak juga membawa batang pohon besar yang terdorong ke pesisir pantai. Dari sekian sampah yang saya lihat di bibir Pantai Padanggalak ini, salah satunya adalah batang pohon yang ada di sebelah saya ini. Karena begitu kuatnya gelombang yang terjadi di Pantai Padanggalak ini sehingga mampu membawa batang pohon sebesar ini. Dan sampai saat ini masih teronggok di bibir pantai ini. Tumpukan sampah yang ada di pinggir Pantai Padanggalak ini tentu saja sangat mengganggu pemandangan keindahan Pantai Padanggalak, Kesiman, Denpasar ini. Apalagi Pantai Padanggalak selama ini kerap digunakan sebagai tempat pelukatan karena berdekatan dengan Sungai Campuhan dan Pura Segara Windu. Di lokasi saya melaporkan saat ini berada di tengah-tengah tumpukan sampah yang ada di salah satu titik bibir pantai yang ada di Pantai Padanggalak ini. Tentu saja melihat kondisi ini menjadi perhatian penting bagi semua pihak, bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk dapat menangani sampah-sampah yang ada di bibir pantai. Selain merusak pemandangan, lingkungan juga akan tercemar akibat sampah yang ada di bibir pantai ini. Ini tentu saja perlu menjadi perhatian masyarakat juga agar pandai-pandai untuk memilah sampahnya di rumah tangga dan tidak membuang sembarangan, apalagi sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan dan terbawa aliran arus sungai hingga ke bibir pantai seperti itu. Dari Pantai Padanggalak, Kesiman, Denpasar, Ari Wiratmaja melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.